setelah kita mengenal jenis-jenis kapal, ditilik dari bahannya, kemudian kita juga mengenal jenis kapal kayu, ditilik dari ukurannya, kemudian kapal kayu itu juga kita lihat sebenarnya kapal itu bagian-bagian kapal itu apa saja yang tidak kalah pentingnya. Kita juga harus mengenal lingkungan di perkapalan, jadi orang-orang yang berpengaruh di bidang perkapalan itu apa saja, maka kita juga harus tahu ya ada tukang paca, ada pembuat kapal, ada nahkoda, ada pemilik kapal, ada pemilik galangan, ada kru kapal. Ini adalah istilah-istilah yang biasa digunakan orang-orang yang ada di dalam perkapalan. Oke, kita kembali lagi ke kapal kayu. Ini saya detailkan gitu ya. Bagian-bagian kapal kayu tadi, yang pertama tadi yang sebagai tulang punggung itu kan lunas ya. Nah, lunas ini adalah kayu yang utuh ini biasanya gitu ya. Nah, lunas itu bahannya dari apa saja gitu ya. Ya bisa kayu garu buaya, bisa kayu meranti, batu jati, ulin dan sebagainya ya. Kalau bisa ya kayu-kayu yang berat jenisnya sangat berat lah, kayak kayu ulin lah, minimum jati gitu ya. Kemudian lambung, ya itu lambung macam-macam lah, bisa juga dari jati juga bisa, dari kamper juga bisa, dari mahoni juga bisa ya. Itu biasanya lambung gitu ya. Kemudian juga ada dek itu adalah tempat berpijaknya, jadi orang di atas itu ya. Itu jenis kayu-kayunya ya bisa kayu kamper juga bisa, kayu gelam, kayu cemara juga bisa dan sebagainya. Macam-macam lah, itu tergantung kebutuhan ya. Kalau mau bagus ya tetap aja kalau pakai kayu yang kuat juga gitu ya. Kemudian kayu yang dipakai untuk superstruktural atau rumah-rumahan ya, itu bisa bengkire ya, bisa kayu jati juga bisa ya supaya bagus gitu ya. Atap juga gitu. Atap itu bisa kayu kayu bawang, surian bawang, kayu sindur, kayu mahang dan sebagainya lah ya. Dan ini adalah kenapa kok lain bagian jenis kayunya juga beda ya, karena berhubungan dengan harga dan kekuatan. Tentunya kalau hanya diperlukan sebagai estetika saja jati kuat gitu ya. Tapi kalau untuk yang sangat kuat ya kalau usahakan kayu-kayu jati gitu ya. Atau kayu ulin itu paling kuat itu ya. Tapi kalau untuk bagian-bagian yang tidak memerlukan sangat kuat ya kayu biasa juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi itu adalah kayu pun yang digunakan untuk penyusun kapal juga beda-beda tergantung penggunaannya ya. Nah, kapal ya, kapal itu dalam perjalanannya gitu ya. Dia itu harus menerima sebuah beban ya, beban apa saja yang diterima oleh kapal itu beban ya. Jadi beban itu artinya begini loh, kapal itu nanti itu apa saja yang terjadi di kapal itu namanya beban gitu ya. Nah ini bagian kapal yang di atas garis air atau above waterline gitu ya. Jadi contohnya adalah atap kapal gitu ya, kemudian bagian struktural ya, itu kemudian bagian lambung bagian atas, kemudian dek dan sebagainya gitu ya. Beban yang diterima oleh bagian-bagian itu yang pertama adalah sinar matahari. Ya kita tahu ya, sinar matahari itu bahan apapun kalau kena sinar matahari ya lama-lama juga akan berkurang kekuatannya ya. Pewarna saja kalau terus-menerus kena sinar matahari dia akan pudar gitu ya. Kayu pun kalau terus-terusan kena sinar matahari juga akan bisa berkurang kekuatannya gitu. Nah itu pertama adalah bahwa bagian atas kapal itu bebannya adalah satu sinar matahari. Yang kedua bahwa di bagian atas itu cuaca yang cepat berubah. Apa pengaruhnya kalau cuaca itu cepat berubah? Ya pertama
kelembapan cepat berubah. Yang kedua, suhu juga cepat berubah. Ya kita tahu ya kalau pada saat langit cerah, cuacanya sangat panas sekali. Tapi di laut itu kan tidak seperti darat ya. Perubahan itu sangat cepat sekali kalau di laut itu ya. Seperti tahu-tahu setelah panas, setelah itu hujan gitu ya. Jadi perubahan suhunya sangat sangat ekstrim gitu ya. Lalu kemudian yang bagian atas kapal juga kadang juga terkena benturan ya, kena gesekan dan sebagainya. Nah, kenapa kok kita pelajari beban apa saja yang diterima oleh kapal? Karena nanti jenis perekat dan pelapisnya akan menyesuaikan dengan beban yang diterima oleh bagian kapal itu gitu. Yang berikutnya adalah bagian yang di bawah garis air atau below waterline ya. Nah, below waterline itu apa saja yang terjadi di sana? Yang pertama, bahwa bagian itu pastilah namanya juga di bawah garis air ya, kena air pada saat dia bergerak ya ada gesekan ya. Jadi makanya yang di bawah itu selalu gesekan dengan air gitu ya. Kita tahu air laut itu kan kadar garamnya 20 sampai 30%, bahkan ada yang ekstrim sampai 35% itu. Artinya bahwa dia cukup abrasif juga terhadap sebuah permukaan ya. Yang kedua adalah ombak. Nah, apa pengaruhnya ombak loh? Ombak ini kalau sudah menghantam kayu bisa patah loh. Ya, makanya juga biasanya kayu kalau kena ombak itu enggak boleh kaku. Kalau kaku malah dia bisa patah gitu ya. Jadi ombak ini adalah salah satu yang bisa membani dari kapal itu. Yang berikutnya adalah benturan ya, namanya juga bagian bawah ya. Pastilah itu ada benturan. Dan yang berikutnya adalah biasanya dan kebanyakan yang juga ditakuti oleh orang perkapalan bahwasanya bagian kapal yang paling bawah itu ditempeli oleh biota laut ya. Nah, biota laut ini ya dikenal dengan istilah falling ya. Falling itu sesuatu yang menempel di permukaan namanya falling ya. Jadi nah, falling ini kok menjadi beban daripada kapal loh. Kenapa kok menjadi beban? Yang pertama bahwa dengan banyaknya nempelnya biota laut atau falling, maka kapal jadi berat. Apalagi kapal itu kalau fallingnya tidak seimbang antara kiri dan kanan. Ya kita bisa bayangkan kapal itu kan ada yang namanya respon. Respon itu kalau misalnya kena ombak dia miring ke kiri, maka dia nanti akan miring ke kanan juga untuk membentuk sebuah keseimbangan. Nah, ini kalau misalkan antara kiri dan kanan tidak seimbang karena ada nempelnya biota laut yang sangat besar, maka kapal tuh responnya jadi kurang. Nah, kalau bisa responnya berkurang, maka kapal dalam menerjang ombak dia bisa terbalik. Ya, dia bisa guling gitu nanti ya. Oleh sebab itu ditakuti juga itu biota laut ya, gitu ya. Nah, di samping itu juga karena kapal yang ditempel oleh biota laut jadi berat, maka bahan bakarnya ya solar itu habisnya banyak sekali, jadi boros itu nanti gitu ya. Nah, itu bagian-bagian kapal ini baik yang ada di atas permukaan air maupun yang ada di bawah air itu menerima bebannya masing-masing. Nah, implikasinya apa? Ya, implikasinya adalah produk yang kita kembangkan itu harus bisa memberikan yang terbaik ya pada kapal itu untuk mengatasi beban yang diterima, baik beban itu yang ada di atas air maupun yang di bawah air.